Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, ada pemimpin yang berbicara tentang angka pertumbuhan, ada yang berbicara tentang investasi dan pembangunan. Namun ada juga pemimpin yang berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar, tentang petani yang ingin hidup lebih layak, tentang nelayan yang ingin anak-anaknya bersekolah tinggi, dan tentang rakyat kecil yang ingin merasakan hasil kemerdekaan. Di hadapan ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang keyakinan yang telah dipegang selama puluhan tahun. Sebuah keyakinan mengapa Presiden Prabowo Subianto terus berada di jalur politik meski berkali-kali mengalami kekalahan. Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Sport Center Limboto, Gorontalo menjadi panggung bagi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan refleksi yang lebih personal dibanding pidato-pidato kebijakan pada umumnya. Menurut Presiden Prabowo Subianto, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata terletak pada jabatan atau kekuasaan, melainkan pada satu pertanyaan sederhana. Apakah yang dilakukan sudah memberikan manfaat bagi rakyat? Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengenang masa ketika dirinya memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Saat itu, pendekatan ekonomi yang dominan lebih mengedepankan mekanisme pasar sebagai solusi utama bagi berbagai persoalan bangsa. Namun, Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Negara harus hadir, melindungi, dan harus memastikan bahwa pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Agar mereka hidup dengan baik. Agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Agar mereka punya rumah yang layak. Agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo Subianto kemudian melontarkan pertanyaan yang menggugah. Untuk apa bangsa ini memiliki lembaga negara? Untuk apa memiliki parlemen? Untuk apa memiliki simbol-simbol kebangsaan? Jika pada akhirnya rakyat masih hidup dalam kesulitan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, tujuan negara adalah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan itulah alasan utama Indonesia memilih jalan kemerdekaan puluhan tahun lalu. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Agar mereka hidup dengan baik. Agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Agar mereka punya rumah yang layak. Agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya.
Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Gorontalo sesungguhnya sederhana. Indonesia yang kuat tidak dibangun dari puncak kekuasaan semata. Indonesia yang kuat dibangun dari desa-desa yang sejahtera, dari petani yang mampu hidup layak, dari nelayan yang memperoleh hasil yang adil, dan dari masyarakat kecil yang memiliki kesempatan untuk maju. Karena ketika rakyat di lapisan bawah menjadi kuat, negara pun akan ikut kuat. Pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama, tentunya hanya di Garuda TV. Kini saatnya saya Sifanya Sarah bersama segenap kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.